punya aspirasi untuk pemekaran provinsi dan kabupaten. Dari tahun 2008 sampai hari ini 2021 tidak pernah diakomodasi pemerintah pusat. Betul. Ada apa dengan Papua? Papua sementara belum minta, mau dikasih oleh pemerintah pusat. Dibungkam, suara mereka dibunuh kawan-kawan. Sekarang orang-orang tua kami dibunuh. Bahkan dihukum karena masyarakat pengungsi kawan-kawan. Sekarang provinsi yang megagal ini untuk siapa kawan-kawan? Untuk siapa di negara sekarang sedang keliru kawan-kawan? Negara Indonesia keliru kawan-kawan. Siapa ini Pak? Pakai maskernya secara baik dan tenang. Dari mulai minum. Jumlah orang Papua yang sangat minim, lalu mau lakukan pemekaran provinsi, 4 provinsi, tambah dengan yang 2 yang sudah ada, itu saya pikir ini tambah masalah. Jadi ini bukan proses penyelesaian konflik di tanah Papua untuk menghentikan kekerasan yang terjadi, kontak senjata yang terjadi di Papua, tapi ini bisa... Ya, terkait dengan pemekaran provinsi di tanah Papua, itu saya melihat ada berpotensi akan terjadi dugaan pelanggaran HAM yang meluas. Dan itu bukan hanya konflik bersenjata, tetapi juga itu akan terjadi dari berbagai macam bidang, ekosop, sosial dan politik, dan juga sipil dan politik. Nah, saya berpikir bahwa pemerintah pusat itu lebih pintar, lebih hebat, bisa menganalisis sesuatu, tetapi tidak pernah berpikir risiko dan masalah yang akan terjadi di Papua. Nah, menurut pemerintah pusat bahwa kalau itu terjadi pemekaran provinsi di tanah Papua, itu masyarakat Papua akan mendapat kesejahteraan yang layak. Tapi menurut saya itu terbalik. Jadi kalau di Papua melakukan pemekaran, itu akan berpotensi akan terjadi dugaan pelanggaran HAM yang besar. Sehingga sebagai seorang pembela HAM itu menganalisa seperti itu. Jadi saya pikir ini bukan sebuah kemajuan yang nanti akan dibangun oleh pemerintah pusat, tetapi ini akan berdampak kasus pelanggaran HAM yang meluas. Apalagi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM kini sampai hari ini, pemerintah pusat tidak pernah merespon dan menyelesaikan satu kasus pun. Apalagi kalau itu sudah terjadi pemekaran provinsi. Nah, pemekaran provinsi itu akan membuka ruang yang luas bagi OPM atau TPNBB, dan itu mereka akan bergerak dan lebih bebas. Karena nanti akan terjadi adalah pemekaran kabupaten dan pemekaran provinsi dan kabupaten, berarti perangkatnya juga akan disertakan ikut. Misalnya nanti akan bangun Kodam, nanti akan bangun Polda, dan lain-lain. Dan itu tidak terlepas. Jadi saya berpikir bahwa nanti akan terjadi penghilangan etnis terhadap orang Papua. Jadi pelanggaran hak asasi manusia akan meluas, dan kemudian nanti orang Papua, orang asli Papua akan semakin, ruang mereka akan semakin bersempit kalau misalnya ini di daerah-daerah tersebut itu diisi oleh imigrasi. Jadi kalau jumlah orang Papua yang sangat minim, lalu mau lakukan pemekaran provinsi, 4 provinsi, tambah dengan yang 2 yang sudah ada, itu saya pikir ini tambah masalah. Jadi ini bukan proses penyelesaian konflik di tanah Papua untuk menghentikan kekerasan yang terjadi, kontak senjata yang terjadi di Papua, tapi ini justru menambah masalah. Nah, saya berpikir bahwa itu akan buka ruang yang luas, ruang yang bebas, sehingga masalah Papua akan terus terjadi. Pemerintah pusat tidak pernah berpikir bahwa tidak pernah duduk sama-sama dan berbicara dengan orang-orang yang berbeda pandangan. Kalau duduk bersama dengan orang-orang yang berbeda pandangan, itu program apapun yang disepakati oleh orang Jakarta itu pasti akan disetujui juga oleh orang Papua, karena sudah bersatu, sudah berbicara, sudah disepakati. Tapi sampai hari ini kan belum ada kesepakatan mutlak oleh orang-orang pemerintah pusat dan juga orang-orang yang berbeda pandangan di tanah ini. Jadi orang-orang yang mengajukan kepentingan melakukan pemekaran provinsi itu menurut saya bukan orang-orang Papua, masyarakat asli Papua yang minta. Ini orang-orang elit-elit yang punya kepentingan yang minta untuk melakukan pemekaran provinsi.
Dan saya khawatir kalau itu terjadi pemekaran provinsi, itu ruang bergerak OPM akan meluas dan juga nanti pelanggaran HAM akan menjadi meningkat. Nah, oleh sebab itu saya berpikir bahwa pemerintah pusat juga hati-hati menganalisa dan berpikir terkait dengan pemekaran yang direncanakan akan melakukan pemekaran tahun ini, pemekaran di tahun ini atau tahun depan itu harus berpikir 2 kali lipat. Jadi tidak harus serta-merta orang Papua terus berteriak minta merdeka dan kemudian orang pusat memberikan pemekaran provinsi itu menjadi suatu jawaban, itu sangat tidak mungkin. Nah, kemudian juga pemekaran provinsi bukan memadamkan isu soal Papua merdeka itu menurut saya tidak. Jadi semua program itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi dalam pemerintah pusat harus berbijak, melakukan dialog dengan berbagai pihak dan juga orang-orang yang berbeda pandangan sehingga semua proses pembangunan di Papua itu bisa berjalan. Tapi kalau tanpa melibatkan orang-orang yang berbeda pandangan, nanti stabilitas bangsa ini, stabilitas negara ini dalam konteks Kamtipmas itu akan terganggu. Nah, saya pikir itu.